Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channelnya Lutfi Ninja Channel. Oke, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya mengalami atau perjuangan saya melawan jerawat, teman-teman. Jadi saya itu berjerawat dari mulai kelas 3 SMP kalau nggak salah, kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu dulu sih pernah, pokoknya berjerawat sampai saya kuliah. Bayangkan ya teman-teman, dari mulai SMP kelas 3 SMP, kelas 3 SMP, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian kuliah 4 tahun, sekitar 8 tahun teman-teman. Bayangkan selama 8 tahun wajah saya itu jerawatan, dan sekarang pun masih ada, tetapi tidak separah dulu teman-teman. Oke, sebelum saya berbagi pengalaman saya berjerawat selama 8 tahun teman-teman. Bayangkan 8 tahun, pokoknya saya itu sudah putus asa memakai ini, memakai itu, memakai produk ini, memakai produk itu. Pokoknya sudah saya coba, dan saya juga sudah pernah coba untuk pergi ke dokter. Ya, hasilnya begitu-begitu saja. Tidak ada yang tidak ada produk yang bisa menyembuhkan sampai sembuh total, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, pokoknya dukung saya dengan like, komen, dan subscribe. Dan yang paling penting subscribe, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih bermanfaat lagi. Oke, subscribe yang banyak. Oke, sebelumnya teman-teman boleh simak ya. Saya akan munculkan sebelum dilanjut ke video selanjutnya, saya akan tayangkan dulu bagaimana kondisi wajah saya selama wajah saya itu berjerawat. Oke, silahkan selamat menikmati. Pokoknya jangan kaget dan jangan insecure ya buat teman-teman yang sama dengan saya, pejuang jerawat. Pokoknya insya Allah dengan ketekunan, dengan kesabaran dan kerajinan, yang paling penting sih konsisten ya. Yang paling penting konsisten. Pokoknya jaga bersihan, jaga bersihan, jaga makanan. Pokoknya intinya itu hidup sehat lah pokoknya. Silahkan simak dulu foto-foto saya waktu berjerawat. Ya, bagaimana teman-teman? Begitulah kondisi wajah saya ketika saya itu berjerawat. Pokoknya ketika saya berjerawat itu dulu sangat minim sekali ilmu dalam perskincarean, karena waktu SMA itu boro-boro kita mikirin skincare ya. Buat beli jajan aja susah, buat bekal saja susah, apalagi buat beli skincare. Makanya saya itu dulu memakai skincare ala kadarnya. Jadi tidak diperhatikan bagaimana ingredientsnya, bahan-bahannya, apakah aman atau tidak, apakah bagus atau tidak untuk wajah gitu ya. Pokoknya setiap orang yang memberikan saran pasti saya dengarkan, dan saya coba produknya. Ternyata tidak ada yang cocok teman-teman. Pokoknya buat teman-teman yang wajahnya berjerawat ya, saat ini berjerawat, pokoknya jangan coba-coba produk-produk yang belum tentu bagus buat kulit kita.
Oke, yang paling penting itu tahu bahan-bahannya. Ya, saya akan flashback dulu ya ketika saya SMP. Ketika saya SMP itu sebenarnya tidak ada jerawat teman-teman. Kenapa saya bisa berjerawat? Karena dulu itu saya pernah coba-coba krim abal-abal. Saya juga gak ngerti kenapa sih dulu saya pernah tergiur dengan krim abal-abal, padahal kan masih SMP. Bayangkan, SMP kelas 1 SMP tergiur dengan krim-krim pemutih wajah. Ya kalau dipikirkan sekarang itu buat apa gitu Pak. Terkadang saya juga kenapa saya tergiur dengan produk-produk pemutih wajah, padahal kan SMP istilahnya laki-laki SMP pakai krim-kriman buat apa gitu ya, kurang berfaedah gitu ya, kurang bermanfaat. Tapi ya mungkin itu sudah jalannya ya, jadi saya ikhlaskan saja. Jadi saya itu memakai krim pemutih abal-abal itu, pemutih wajah yang ada krim siang dan malamnya itu ya, yang bentuknya itu kayak cepuk teman-teman, kayak cepuk segini ya. Kalau nggak salah harganya itu satu botol sih, satu toples ya, satu apa sebutnya Pak, susah bilangnya. Pokoknya satu wadah itu dua wadah krim malam dan krim siang itu harganya 50.000 kalau nggak salah, jadi 25.000 segini teman-teman. Nah, dipakainya itu siang dan juga malam, ada krim siang dan ada malam. Saya itu coba-coba pakai krim malamnya teman-teman. Ya emang bener, dalam satu kali pemakaian saja siangnya pas bangun tidur itu wajah langsung putih teman-teman, putih bersih kinclong, pokoknya putih bersih kinclong teman-teman. Saya memakai krim siang dan malam itu memakainya sih krim malam saja ya, karena kan krim malam itu warnanya putih jadi bening. Jadi dan juga kita kan pakainya waktu malam gitu, jadi kita kan kemana-mana. Nah, pemakainya itu krim pemutih yang malamnya saja, dikarenakan krim siangnya itu berwarna teman-teman. Jadi kalau kita pakai kayak memakai bedak, jadi kelihatan gitu. Jadi aneh kan kalau cowok pakai krim siang yang warnanya itu kayak bedak teman-teman. Jadi saya memakainya itu memakai krim pemutih yang malamnya saja. Dalam 1 minggu wajah saya itu langsung putih teman-teman, tapi putihnya itu bukan putih sehat teman-teman. Jadi kayak putih pucat gitu, iya kayak pucat gitu. Jadi sampai nenek saya yang sudah meninggal ya, mudah-mudahan Allah warhamha wa amfuha, mudah-mudahan diterangkan di Al-Qur'an, amin. Mudah-mudahan terima dan dimasukkan ke surga, amin. Oke, jadi ingat masa lalu. Jadi ingat saya ke nenek saya. Nah, jadi nenek saya juga sampai bilang gitu, Lutfi kamu pakai apa? Pakai naon, bahasa Sunda namanya, pakai naon, kok bisa wajah kamu bisa putih gitu? Udah jangan pakai lagi, terlalu putih. Saya juga kaget kan. Setelah saya ngaca gitu, lihat ke kaca, emang bener kulit saya tuh putih, bersih, kinclong, glowing lah pokoknya. Kalau bahasa sekarang ya, kalau bahasa sekarang itu glowing. Jadi wajah saya itu selama pemakaian 1 minggu itu putih dan bersih. Sampai-sampai nenek saya juga geger nenek saya itu aneh gitu ya melihat saya, karena kan wajah saya itu warnanya sawo matang menjadi putih banget. Nah, kemudian saya balik ke sekolah, dan di sekolah itu anak-anak orang-orang sampai melihat saya aneh gitu lah. Dikarenakan kan wajah kulit saya itu warna aslinya tuh sawo matang ya, sekarang kok seminggu kemudian dia menjadi putih, kan aneh ya, kok cepat banget. Sampai anak-anak sekolah juga nanya, kamu pakai apa? Pakai produk Pond's, pakai apa gitu ya. Kalau anak-anak sih bilangnya kamu pasti pakai krim-krim kayak gitu ya, pakai krim kayak Pond's, kayak Wardah, kayak gitu. Padahal saya nggak pakai itu. Kebetulan pas waktu saya masih sekolah itu krim-krim yang kayak gitu, kayak krim aba-aba itu belum booming teman-teman. Sekarang kan wow, banyak banget berbagai merek dan berbagai produk dan dijual bebas ya, di toko online, di Facebook, di mana-mana semuanya. Pokoknya sekarang itu banyak sekali produk aba-aba krim pemutih. Oke, buat teman-teman, pokoknya jangan tergiur dengan produk-produk itu. Ternyata setelah diselidiki,
kemudian saya kan naik ya ke kelas 1 SMA. Nah setelah setahun kemudian beberapa bulan ya pokoknya sekitar 5 apa 4 bulan. Nah di situ mulai kelihatan teman-teman, wajah saya tuh mulai rusak, mulai tumbuh atau timbul jerawat teman-teman. Awalnya sih saya awalnya saya tuh tenang, mungkin ini namanya juga puber kan, mungkin ini masa-masa puber dikarenakan kelas 1 SMA itu kan lagi kalau menurut itu orang-orang lagi memujudna gitu ya, lagi ya gitu, lagi puber-pubernya, lagi masa puber teman-teman. Nah di situ saya timbul jerawat mulai dari dahi, mulai dari pipi, kemudian pipi kanan, pipi kiri, pokoknya semuanya itu mulai muncul jerawat. Awalnya sih 1, 2, 3, 4 gitu ya, muncul 1, muncul 2, muncul 3. Nah setelah 1 tahun berlalu, naik ke kelas 2, naik ke kelas 3. Nah jerawat muka saya tuh makin parah teman-teman, makin parah, semuanya itu tidak ada yang kosong, pokoknya semuanya itu penuh dengan jerawat. Jerawatnya itu jerawat batu dan jerawat nanah teman-teman. Bayangkan setiap saya berangkat ke sekolah pasti saya tuh minder gitu teman-teman ya, ada rasa minder, kemudian ada teman-teman yang bilang kok kamu jerawatan sih. Pokoknya teman-teman, kalau teman-teman juga lihat pasti tidak akan pede lah pokoknya kalau dilihat oleh orang lain. Jadi dikiranya itu kita itu jorok, padahal kita kan sudah memakai produk-produk semaksimal mungkin, kita sudah membersihkan wajah kita. Tapi tetap saja teman-teman, saya sudah memakai produk-produk yang ada di pasaran seperti Garnier, seperti pokoknya jangan sampai menyebutkan produk ya, bukan berarti produk itu jelek, tetapi kebetulan di wajah saya itu tidak. Oke, singkat cerita, pokoknya sudah 3 tahun yang lalu ya, sudah naik ke kelas 3 kelas 3 SMA. Jerawat saya itu masih banyak teman-teman, masih banyak dan masih jadi. Jadi setiap bangun pagi jadi 1, jadi 2, timbul 1, timbul 2 gitu teman-teman. Dan jerawatnya itu bukan jerawat yang biasa, tapi jerawat yang gede-gede. Sehingga kan kalau jerawat gede itu sakit, kedua ada bekasnya, yang ketiga itu ada nanahnya. Kita bayangkan teman-teman, setiap hari muncul jerawat dan muncul jerawat yang bernanah dan muncul bekas jerawatnya. Sudah kebayangkan bagaimana rusaknya wajah saya teman-teman. Nah setelah diselidiki, ternyata krim yang saya pakai dulu waktu SMP itu mengandung merkuri teman-teman. Merkuri, apa sih merkuri itu? Merkuri itu salah satu zat yang memang tidak diperbolehkan untuk dipakai di skincare, apalagi dipakai di krim, karena merkuri itu sangat berbahaya sekali dan bisa mengakibatkan kerusakan pada kulit wajah. Karena merkuri itu bisa menyerap teman-teman, bisa masuk ke lapisan kulit terdalam, bahkan bisa masuk ke organ tubuh kayak jantung, kayak liver gitu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman nih, saya wanti-wanti khususnya untuk perempuan jangan mau kulit wajah putih. Yang penting itu bukan putihnya sih, gak semua orang cantik kok harus putih. Yang paling penting itu bersih dan cerah ya teman-teman. Pokoknya saya wanti-wanti buat teman-teman nih yang masih SMP, SMA, jangan tergiur dengan krim-krim pemutih, apalagi yang mengandung merkuri, karena sangat berbahaya. Kalau dipakai terus-menerus bisa mengakibatkan kerusakan pada kulit wajah teman-teman. Dan bukan hanya kulit wajah saja yang rusak, tetapi organ tubuh kita bisa ikut rusak. Kemudian saya itu lulus SMA, kemudian saya kuliah. Dari 3 bulanan kuliah, ada temen yang ngajakin saya itu ke dokter teman-teman. Saya sebenarnya sudah pokoknya dalam 4 tahun itu yang kelas 1 SMA, 2, 3, kelas 3 SMA itu saya sudah memakai produk-produk, pokoknya udah banyak banget pokoknya. Semua merek yang ada di supermarket
sudah saya coba yang berhubungan dengan akne, dengan jerawat. Sudah saya coba, ternyata tidak ada yang berhasil. Kemudian ada teman saya yang mengajak, Lutfi katanya gini, kamu kok jerawatan banget, jerawatan kok udah sembuh-sembuh ya. Saya lihat kebetulan teman saya itu dari SMA kelas 1, satu kelas dengan saya, yang namanya itu boleh sebutin nggak ya, pokoknya adalah ya perempuan. Katanya gini, nawarin kepada saya juga perawatan kok, saya juga perawatan di sana, katanya bagus dan juga alami bahannya. Saya coba dong. Oke, saya coba dong ya saya coba ke dokter. Oke, dengan sebenarnya sih saya tidak mau ya, bukannya saya tuh gaya-gayaan ke dokter gitu ya, kayak orang-orang perawatan wajah ke dokter, bukan gaya-gayaan. Saya itu niatnya itu pengen sembuh dari jerawat, karena sudah lelah sekali selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun dari kelas 1 SMA dari kelas SMA kelas 1 2 3 tahun, kemudian saya kuliah kelas 4 kelas kuliah masih jerawat itu muncul, teman-teman. Pasti kan teman-teman juga merasakan ya, ingin sembuh, apalagi sekarang itu banyak sekali produk-produk yang bisa memutihkan dengan instan. Pokoknya jangan tergiur ya teman-teman, jangan Oke, singkat cerita, saya itu langsung ke dokter. Dengan pas saya masuk, kunci itu pas saya masuk, ternyata pasiennya itu gak ada laki-laki satu orang pun. Di situ saya sangat malu sekali ketika saya masuk, buka pintu, saya begini ya teman-teman, ekspresinya lempeng dan juga kaget. Ternyata orang-orang di sana itu perempuan semuanya, gak ada satupun laki-laki pasiennya. Oke, mungkin kemudian saya masuk, menunggu antrian. Kemudian saya diperiksa oleh dokternya, dipanggil, ditanya lah di sana itu, kata dokternya itu kenapa, keluhannya apa, seperti biasa lagi gitu. Saya ceritakan saya mau pakai anu. Nah kemudian dokter itu menyarankan saya memakai paket pemula, teman-teman. Nah di paket pemula itu saya request ya, saya minta permintaan jangan sampai kulit saya itu menjadi putih, tetapi saya itu ingin sembuh saja dari jerawat, kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu disarankan oleh dokternya memakai produk pemula ya, paket pemula ya, ada sabun wajahnya, krim malam dan krim siang. Nah di krim siang dan malam, saya juga tanya kepada dokternya apakah produknya itu ini alami, karena saya itu tidak mau ya, sudah kapok gitu menggunakan produk yang mengandung bahan kimia yang bisa merusak wajah saya gitu. Jadi saya tanyakan, kata dokternya produk yang saya jual itu alami, katanya gitu, makanya prosesnya itu tidak instan, jadi lama. Oke, singkat cerita, saya keluar ya teman-teman, kemudian saya dikasihkan itu, kalau nggak salah dulu itu harganya satu paket berapa ya, 250 kalau nggak salah. 250 itu sudah sama ini ya, sudah sama sudah sama pemeriksaan dan pendaftaran gitu teman-teman. 250 itu pendaftaran. Nah singkat cerita, saya itu 1 bulan 2 bulan ya memakai itu. Memang ya kelihatannya itu lama banget teman-teman. Mungkin karena pemakaian krimnya itu dosisnya masih rendah ya, jadi ngefeknya itu lama, sekitar 2 bulanan baru kelihatan. Alhamdulillah wajah itu saya tuh bersih, jerawat sudah jarang, dan orang-orang pun pada bilang alhamdulillah sekarang wajah kamu bersih. Nah alhamdulillah ya, sekitar 1 tahunan kalau nggak salah saya pakai itu. 1 tahunan saya pakai itu, kemudian saya berhenti. Nah disitulah saya berhenti. Ketika berhenti ternyata wajah saya tuh kembali lagi teman-teman, kembali lagi seperti semula. Nah saya tuh heran. Kemudian saya itu tanya-tanya kepada teman-teman yang di farmasi gitu ya. Saya kenapa sih wajah saya itu bisa bersih ketika memakai krim ini. Ternyata setelah saya lepas krim ini, ternyata kok kembali lagi ke awal. Jadi wajah saya itu jerawat muncul lagi, kusam lagi gitu teman-teman.
bekas jerawatnya juga sama, balik lagi gitu. Ternyata setelah saya tanyakan, saya kan ditanya kayak sama teman farmasi, apakah krim malamnya itu disimpan di kulkas. Nah, di situ teman-teman yang saya jadi pertanyaan, kenapa saya nggak tanya langsung ke dokternya, kenapa saya nggak tanya ke dokternya bahwa krim malamnya itu harus disimpan di kulkas. Nah, saya bilang kan nggak tahu, teman saya nggak tahu, kan saya bilang gitu, nggak tahu. Apakah kamu tahu bahannya apa? Nggak tahu juga. Pokoknya kata dokternya itu bahannya itu alami. Saya percaya saja. Karena kan saya bukan lulusan kedokteran, bukan lulusan farmasi, jadi saya nggak tahu bahan apa saja di krim malamnya. Oke, setelah itu, kemudian teman saya itu bilang bahwa krim malam yang disimpan di kulkas itu biasanya mengandung hidroquinone. Apa sih hidroquinone itu? Hidroquinone adalah bahan yang biasanya dipakai untuk menyembuhkan jerawat dan juga menyembuhkan flek, teman-teman, membuang flek. Tetapi memang sih sudah dilegalkan ya teman-teman, boleh dipergunakan di skincare, tetapi dengan dosis yang tepat. Tetapi kalau dipakai jangka panjang, hidroquinone itu sangat tidak baik teman-teman, karena bisa menggugurkan kandungan dan juga tidak baik untuk kesehatan, karena hidroquinone itu krim yang dipakaikan ke kita bisa diserap oleh kulit sehingga bisa disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh gitu teman-teman. Jadi hidroquinone itu memang sih dianjurkan ya, bukan dianjurkan sih, dilegalkan di kedokteran gitu, boleh dipakai di krim skincare, tetapi tidak untuk digunakan jangka panjang karena bisa mengakibatkan keguguran dan kelainan kalau untuk orang-orang yang sedang hamil. Setelah itu kemudian saya kan gak percaya begitu saja kan kepada teman saya. Kemudian saya itu tanya, konsultasi lagi ke dokter, saya konsultasi lagi di sana. Kemudian kata dokternya itu ditanya seperti ini, kenapa, ada keluhan apa lagi, kenapa sih dok saya itu jerawat, kondisi wajah saya kembali ke awal. Dokternya itu bilang, terus krimnya masih dipakai gak? Saya kan sekitar 1-2 bulan aja kalau gak salah lepas krim dokter itu ya. Krim itu saya lepas. Kemudian dokternya bilang, krimnya masih dipakai nggak? Kataku enggak. Kenapa gak dipakai? Soalnya kalau gak dipakai pasti jerawatnya akan timbul lagi gitu, kata dokternya. Terus saya bilang lagi, kenapa dok? Kok dok krim malamnya itu harus disimpan di kulkas? Dokternya itu rada mikir juga ya, diam sejenak ya. Kemudian dokternya itu bilang, karena katanya gini, karena krim malamnya itu mengandung bahan yang aktif, katanya gitu. Kalau gak disimpan di kulkas, nanti bahannya itu tidak akan aktif lagi gitu. Dia itu kalau gak salah mencontohkan itu kayak Yakult, katanya gitu, kayak Yakult, jadi kan cocok oleh saya. Katanya kayak Yakult kan ada bakteri baiknya. Kalau disimpan di kulkas, kalau gak disimpan di kulkas, nanti bakterinya itu tidak akan hidup. Nah, krim malam yang dikasih oleh dokter juga sama kayak gitu katanya. Dan saya itu percaya aja, pokoknya. Dikarenakan kan saya juga belum paham per skincarean kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya itu percaya saja kepada dokternya. Kemudian saya kembali lagi membeli produknya dan saya pakai lagi. Oke. Nah, anehnya setelah saya memakai produk yang dari dokternya itu tadi, tidak ngefek teman-teman, tidak seperti pertama kali saya periksa dan memakai produknya. Itu kan langsung kelihatan ya, sekitar 1 bulan sampai 2 bulanan. Nah, setelah saya pakai selama 1 bulan 2 bulanan, yang kedua kalinya setelah saya break out kembali lagi ke wajah yang dulu, ternyata di situ tidak ada efeknya teman-teman. Jerawat muncul terus, kusam, berminyak, dan kalau kena panas matahari itu dia menjadi merah teman-teman. Nah, di situ saya mulai curiga teman-teman, apakah benar ya yang dikatakan oleh teman saya yang di farmasi bahwa krim yang mengandung bahan hidroquinone itu tidak baik untuk dipakai jangka panjang. Nah,
Setelah itu saya percaya kepada teman saya ya, omongan teman saya percaya. Ternyata teman-teman nih, teman yang mengandung bahan hidroquinone itu kalau tidak disimpan di apa, disimpan di kulkas ternyata bisa berubah warna teman-teman. Dulu kan saya beli itu warnanya kuning. Ketika saya kuning ya warnanya, tidak disimpan ya, saya coba ya, saya penasaran ternyata kalau tidak disimpan di kulkas itu warnanya itu menjadi hitam teman-teman, atau kecoklatan gitu. Ternyata itu mengandung hidroquinone. Jadi yang saya pakai itu yang dari dokter, ternyata itu mengandung hidroquinone teman-teman. Nah di situ saya berhenti ya, di semester berapa ya kalau nggak salah itu di semester 1 2 3 4 5 6, pokoknya 2 tahunan yang kemudian ya, 2 tahun kemudian saya berhenti di pemakai krim itu. Pokoknya wajah saya itu pokoknya udah pasrah aja, tidak memakai lagi produk-produk yang dikasih ke dokteran, yang dikasih dokter itu. Nah, selama 2 tahun kemudian saya kuliah, bahkan 4 tahun ya memakai krim dari dokter itu, sekitar 1 tahun. Kemudian saya berhenti 2 bulanan, kemudian saya memakai lagi, kemudian saya berhenti lagi dikarenakan tidak ada perubahan. Kemudian saya berhenti. Nah, di semester sekitar ketika kuliah yang ketiga tahun, saya itu tidak memakai apapun. Pokoknya bodo amat mau bagaimanapun kondisi kualitas wajah saya. Pokoknya di situ saya sudah pasrah, tidak ada lagi solusi. Diajak ke dokter ini, diajak ke dokter itu, saya tidak mau dikarenakan saya sudah kapok ya teman-teman. Ketika saya dibawa ke dokter, mungkin saya bukan berarti menjelekkan dokter-dokter yang estetika ya, tetapi buat teman-teman mohon untuk hati-hati, karena tidak semua krim yang diracik oleh dokter itu aman teman-teman. Jadi pokoknya harus tahu dokter mana yang membuat bahan krimnya itu baik. Tidak yang paling utama sih tidak menggunakan hidroquinone, karena hidroquinone itu kalau dipakai jangka panjang pokoknya tidak baik. Singkat cerita, setelah ya 3 tahun kemudian naik ya saya ke tahun ketiga kuliah saya. Pokoknya di situ saya tidak memakai apapun, tidak memakai skincare atau tidak memakai krim ya, sabun-sabun wajah itu tidak memakai. Di situ saya sudah pasrah selama 2 tahun ya, semester 3 tahun ketiga dan tahun keempat. Di situ saya sangat pasrah, dan alhamdulillah sekitar ketika KKN atau PPL ya kalau nggak salah, ketika KKN ada adik kelas saya yang menawarkan produknya teman-teman. Produknya itu namanya Nuskin ya, produknya Nuskin. Di situ saya panjang lebar membahas tentang kenapa saya jadi jerawatan banyak. Nah di situ saya dikenalkan dengan produk ini ya, produk Nuskin. Kemudian saya membeli dengan produknya yang pemula teman-teman, yang pemula, sabun wajah, dan juga enhance. Kalau nggak salah saya itu belinya pasta gigi dulu kalau nggak salah, pasta gigi dan roll-on. Saya kan mau tahu dulu ya bagaimana kualitasnya, ternyata bagus. Kemudian saya memulai untuk membeli skincare yang digunakan di wajah. Saya membeli paket pemula itu kalau nggak salah enhancer dan juga sabun wajahnya. Oke, kemudian saya pakai selama berapa bulan, sekitar 3-4 bulan. Saya kan pengen tahu ya bagaimana reaksinya. Ternyata setelah memakai produk itu, saya itu breakout teman-teman. Jadi ternyata produk itu bukan jelek sih, bagus sebenarnya, bagus. Tetapi kalau kita sudah menggunakan krim dari dokter, apalagi yang mengandung hidroquinone atau merkuri, wajah kita itu akan didetoks teman-teman. Apa sih detoks itu? Detoks itu mengeluarkan racun-racun atau bahan-bahan krim yang dulu pernah kita pakai. Sedangkan yang saya pakai itu kan produknya itu sangat tidak aman, bahan kimia semua.
Sedangkan produk Nuskin itu kan alami semuanya. Jadi ketika saya pakai, pokoknya jerawat makin banyak teman-teman. Pokoknya makin banyak, gak ketulungan. Semuanya tuh keluar detox, semuanya detox, semuanya detox, detox semuanya dari dahi, pipi, kemudian apa ini, dagu, semuanya keluar teman-teman. Sampai-sampai saya tuh konsultasi lagi, merasa tidak cocok teman-teman, merasa tidak cocok dengan produk Nuskin, kemudian saya berhentikan. Nah, kemudian setelah itu saya konsultasikan lagi kan kepada adik kelas saya yang menawarkan produk itu. Kenapa kok saya jadi jerawatan bukannya malah sembuh? Kata dia itu bilangnya itu proses detox. Karena kalau kita menggunakan produk dokter pasti akan ada proses detox dulu. Karena detox itu penting. Kenapa? Karena produk yang kita kan mau menyembuhkan jerawat nih, kita mau menyembuhkan jerawat, tidak mungkin kan kita menyembuhkannya itu hanya yang ada di permukaannya saja. Nah, jadi ketika detox itu sangat penting sekali, karena detox itu mengeluarkan calon jerawat, biang jerawat. Jadi pokoknya produk-produk yang ada di dalam kulit wajah kita itu yang sudah kita pakai dikeluarkan semuanya oleh produk Nuskin itu yang namanya enhancer yang jelasannya kalau nggak salah enhancer dikeluarkan oleh produk itu, sehingga otomatis wajah saya itu pasti jerawatan kan, karena dulu pernah memakai produk-produk yang mengandung bahan kimia. Oke, teman-teman juga bisa bayangkan ya bagaimana kalau kita memakai produk yang berbahaya. Udah pasti kan saya tuh memakainya kan merkuri ya waktu SMP dan juga SMA yang mengandung hidroquinone. Pasti kan sudah istilahnya menumpuk gitu. Jadi bahan-bahan kimia itu di wajah saya sudah numpuk teman-teman. Jadi ketika saya detox luar biasa, pokoknya keluar semua. Jadi pokoknya jerawatan seluruh wajah tidak ketulungan, pokoknya hancur sudah. Di situ saya putus asa teman-teman, sekitar 2 tahun atau 3 tahunan ya, pokoknya 3 tahun kuliah, ke 4 tahun saya mulai breakout lagi. Pokoknya wajah saya tuh rusak-rusaknya. Makanya buat teman-teman yang jangan sampai apa yang saya dialamin juga oleh teman-teman. Pokoknya stop memakai krim pemutih dan juga stop memakai krim dari dokter, terutama dokternya itu yang mungkin menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti hidroquinone. Pokoknya ciri-cirinya kalau krim yang aman itu tidak disimpan di kulkas. Tetapi nih harus digaris bawahi, bukan berarti krim-krim yang dimasukkan ke kulkas juga tidak aman semua. Pokoknya teman-teman harus cerdas melihat bahan-bahannya apa saja yang terkandung dalam krim yang kita pakai. Oke, mungkin untuk membicarakan ini tidak akan cukup ya waktunya kalau hanya satu part. Mungkin saya akan lanjutkan lagi nanti di part kedua. Oke, buat teman-teman kalau yang banyak komen dan yang banyak yang like-nya, dan jangan lupa subscribe. Pokoknya kalau banyak teman-teman yang komen, banyak teman-teman yang ingin tahu bagaimana perjalanan saya menyembuhkan jerawat, nanti saya akan lanjutkan di part kedua ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yang paling penting itu subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi informasi terutama tentang perjuangan saya melawan jerawat selama 8 tahun. Oke, sampai ketemu nanti di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.